sih sejauh ini tentu saya tidak setuju, tidak suka saya. Tapi kalau memang ada kekuatan hukum bagi dia untuk memindahkan, kalau soal makam mau dipindahkan juga ya sama, jawabannya saya seperti yang dulu juga. Bagi saya sih sejauh ini tentu saya tidak setuju, tidak suka saya. Tapi kalau memang ada kekuatan hukum bagi dia untuk memindahkan dan sah, ya tentu saya nggak bisa berbuat banyak. Tentu saya maunya yang anak saya yang tidak ditaati. Kalau anaknya mau ditaati, kalau secara hukum sah, secara agama boleh, ya saya mau berbuat apa, saya mau berkata apa. Tapi terkait hal itu udah saling komunikasi belum sih sama Pak Dodi? Nggak ada. Dan dari pihak pengacaranya sendiri ada komunikasi belum sama Pak Haji? Saya sekarang enggak lagi. Saya udah bilang kalau berhubungan dengan saya, pihak pengacara langsung aja ke pengacara saya. Jadi supaya jalan semuanya, artinya sesuai aturan main. Pengacara tentu sama pengacara. Jadi nanti pengacara lah yang akan berbicara dengan saya. Jadi sekarang saya udah tegakkan aturan. Ya, kemarin artinya juga kemarin pertemuan dengan Pak Dodi, yang Pak Dodi kesini itu, setelah itu udah nggak ada komunikasi lagi ya Pak? Nggak ada. Ya nggak ada. Ada, ya boleh dibilang nggak ada. Tapi sempat bahas soal pemindahan makam itu Pak, atau ketemu? Enggak. Nih kemarin juga pengacaranya sempat bilang katanya beberapa hari ke depan akan datang berkunjung lagi Pak Haji. Mungkin tanggapannya gimana? Ya nggak ada, saya nggak dapat berita itu. Pak Haji nih sedikit mengenai akte lagi, kalau misalnya akhirnya aktenya jadi digugat itu gimana Pak Haji? Mungkin respon dari Pak Haji atau tindakan yang akan Pak Haji lakukan mungkin? Apa? Kalau misalnya akte kelahirannya jadi digugat? Akte kelahirannya digugat, saya nggak tahu masalah akte kelahiran itu kenapa digugat, tentang apanya digugat. Saya nggak tahu. Akte kelahirannya itu maksudnya kenapa akte kelahiran? Akte kelahiran kan nggak salah. Ini kan dia sempat permasalahan tes DNA-nya tuh Pak Haji, yang pengacara sebelah sana. Iya, saya nggak paham di situ akte kelahirannya kenapa digugat akte kelahirannya, apa yang salah di akte kelahirannya. Nah, bagaimana saya menjawabnya? Sebab kesalahan akte kelahiran itu di mana? Nah, situ masalahnya. Nanti panjang lagi persoalannya. Saya kurang paham di mana letak kesalahan akte kelahirannya itu. Akte kelahirannya itu kan ya sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Terus apanya menggugat? Karena waktunya gitu atau apanya? Tapi kalau untuk komunikasi dengan Pak Aris seperti apa pagi sekarang? Kan kemarin Pak Aris menyatakan tuh bahwa dia kecewa dengan pihak Pak Dodi. Dengan Pak Aris, saya terakhir memang pernah berhubungan melaporkan ke dia waktu kedatangan Pak Dodi ke sini. Sejak itu saya nggak ada berhubungan. Tadi kamu tanyain Bahwa Pak Aris sempat kecewa sama Pak Dodi. Iya, sempat Pak Aris kecewa, tentu kamu harus menanyakannya kepada Pak Aris. Namun demikian, saya berpikiran ya, saya menerka. Menurut saya mungkin apa yang dilaporkan oleh pihak sana kepada Pak Aris mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia temui di sini. Sehingga bertolak belakang. Dengan bertolak belakangnya tentang sesuatu laporan itu, tentu pihak Komnas Anak tentu merasa kecewa, tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan itu. Tentu itulah yang membuat dia merasa kecewa itu gitu aja. Haji tadi sempat ketemu Bang Sanjay gitu. Terus dia juga sudah menegaskan memang benar kalau sekarang itu kalau mau bertemu dengan Gala harus ada seizin dia 1 atau 2 hari sebelumnya. Benar itu Pak Haji menyerahkan semua Pak? Tadi kamu ketemu sama Ya. Saya udah bilang kalau ada artinya semuanya itu melalui pengacara, melalui lawyer. Jadi lawyer lah nanti yang akan menyampaikan.
Jadi memang harus lewat dia baru. Iya, memang harus begitu. Kan kita kan sekarang sedang sedang ditangani hukum sekarang ya di pengadilan. Tentu harus. Waktu itu Itu efek dari maksudnya rasa kecewa Pak Haji kah, atau mungkin trauma takut ada apa-apa dengan Gala apa gitu? Dan memang aturannya begitu. Kalau pengacara kan lawyer kan memang sama lawyer berhubung. Kalau lawyer berhubung dengan saya, tentu mana posisi lawyer saya. Jadi jangan saya kena kode etik. Lawyer sama lawyer. Kalau saya nanti berhubungan dengan lawyernya pihak sebelah, tentu kode etik saya kena. Kenapa? Itu lawyer saya posisinya di mana? Gitu. Jadi saya kembali ke situ. Bukan saya masalahnya kaget dengan ini dengan itu, tidak. Cuma karena memang aturan mainnya gitu, lawyer sama lawyer. Oke. Pak Haji, dikit Pak Haji soal hubungan Puji sama Torik nih, katanya kan juga kan udah dapat lampu hijau dari Atta. Tanggapan Pak Haji seperti apa sih? Ya itu sih kita lihat aja lah dulu untuk ke depan, kan masih terlalu sore, terlalu pagi, masih terlalu pagi. Jadi saya kurang bagus juga lah terlalu banyak berkomentar soalnya. Kita lihat aja lah. Pak Haji, sebentar lagi kan 100 harian nih, tinggal menunggu hari aja. Gimana persiapan Pak Haji? Ya kalau masalah 100 hari rencana saya kan akan mengadakan di masjid. Namun karena COVID ini semakin hari semakin berkembang, ya, apalagi kita di DKI, virus Omikron ini beritanya sudah mulai agak mengeri-ngeri juga saya. Jadi kami dari pihak keluarga mengundurkan niat kami. Kami mengadakan 100 hari dengan terbatas. Karena menerima masukan-masukan juga. Tentu kita pertimbangkan juga risiko ya. Jangan sampai kita karena mengadakan 100 hari nanti habis itu banyak yang mindah lagi virus Omikron ini, kurang apa ya. Jadi mungkin kami akan mengadakan masih di sini kali, masih di rumah ini. Nah, kemudian dengan jumlah yang datang jumlahnya terbatas. Nggak banyak. Akan mengundang anak-anak yatim juga Pak Haji seperti itu? Mungkin enggak, karena Omikron kan sedang berkembang. Kalau kita akan memberi ya kita beri aja lah. apakah dari keluarga internal aja atau bagaimana? Ya itulah.